Coba deh kita pikirin, setiap hari kita tuh hidupnya di dalam awan atau cloud kan? Kita streaming film, nyimpen foto, urusan perbankan, semuanya serba digital. Tapi pernah nggak sih kepikiran di mana sebetulnya alamat fisik dari si awan itu? Ternyata jawabannya ada di bumi loh, dan mungkin lebih dekat dari yang kita semua bayangin. Jadi kalau data kita nggak beneran ada di awan, terus di mana dong? Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel ya, tapi jawabannya ini bakal ngebawa kita dari dunia digital yang abstrak ke sebuah lokasi fisik yang super nyata. Sebuah lokasi yang bisa dibilang jadi fondasinya seluruh internet yang kita kenal sekarang. Yap, bener banget. Awan itu sebenarnya adalah bangunan fisik di darat. Serius, setiap gigabyte data kita, mulai dari foto liburan sampai email kerjaan penting, semuanya itu disimpan secara fisik. Di dalam gedung-gedung raksasa di dunia nyata. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, bangunan fisik kayak gimana sih yang sanggup nampung seluruh dunia digital kita ini? Nah, jawabannya ada di sebuah fasilitas yang kita sebut pusat data, atau yang lebih sering kita dengar sebagai data center. Gampangnya gini, pusat data itu ibarat hotel super aman, tapi buat server. Jadi perusahaan-perusahaan itu nitipin server mereka di sini. Tugas si hotel ini apa? Ya mastiin para tamu servernya itu tetap nyala, adem, aman, dan pastinya connect terus ke internet. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop. Eits, tapi jangan salah, nggak semua hotel server ini diciptakan sama loh. Ada sistem rankingnya, namanya tier, buat ngukur seberapa andal mereka. Dan perbedaan antar tingkatannya ini, wah, bisa nentuin banget nasib data kita. Coba deh lihat bedanya. Pusat data tier 1 itu bisa mati atau down sampai hampir 29 jam dalam setahun. Itu lebih dari sehari penuh loh. Nah, sekarang coba kita loncat ke tier 4. Waktu matinya maksimal cuma sekitar 26 menit. Bukan per jam ya, tapi per tahun. Kebayangkan lompatan keandalannya itu gila banget. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Gimana caranya sebuah gedung bisa ngejamin uptime hampir 100%, bahkan lebih bisa diandelin daripada listrik di rumah kita? Jawabannya adalah rekayasa yang super ekstrim. Tapi sebelum kita bongkar dalemannya, kita perlu paham dulu, kenapa sih urusan keandalan ini bisa jadi isu kedaulatan negara? Disinilah ceritanya jadi serius banget. Lokasi fisik sebuah pusat data itu bukan cuma soal teknis, tapi punya dampak ke hukum, keamanan, sampai ekonomi yang besar banget. Pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi di mana data disimpan, tapi data itu ada di bawah aturan hukum negara mana. Intinya gini deh, kalau data kita sebagai warga Indonesia ada di data center di Indonesia, ya data itu dilindungi sama hukum Indonesia. Gampang kan? Ibaratnya rumah data kita ya di negara kita sendiri, tapi kalau datanya disimpan di luar negeri, ya kita harus nurut sama hukum negara lain itu. Pemerintah kita jadi nggak punya kuasa buat ngelindungin data-data kita. Nah, ini dia titik baliknya. Ketika pemerintah Indonesia mulai maksa para pemain digital global buat bangun pusat data di sini, disitulah para visioner ngelihat sebuah peluang emas. Peluang buat apa? Buat ngebangun infrastruktur digital kelas dunia di tanah air kita sendiri, buat ngejawab permintaan itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Gimana caranya bisa dapat keandalan Tier 4 yang waktu matinya cuma beberapa menit setahun? Jawabannya ada di satu prinsip rekayasa yang keren, redundansi penuh. Atau kalau mau lebih gampang, gandakan segalanya. Coba bayangin skenario paling parah ya. Listrik utama dari PLN mati. Santai, nggak masalah. Soalnya ada jalur listrik kedua dari sumber yang bener-bener beda. Terus sambil nunggu gensetnya nyala, ada 2 set baterai raksasa yang langsung ambil alih. Tanpa jeda, bahkan sedetik pun. Dan gensetnya, udah pasti ada 2 set lengkap juga dong. Jadi setiap komponen vital itu punya kembaran identik yang selalu siaga. Ini tuh ibaratnya kita punya polis asuransi paling ekstrim sedunia. Kita investasi gede-gedean buat genset raksasa, tapi kita berdoa supaya nggak akan pernah perlu kita pakai. Tapi begitu krisis datang, investasi itu harganya jadi nggak ternilai. 104. Kelihatannya angka yang kecil ya, tapi di balik angka ini ada sesuatu yang luar biasa besar. Apaan tuh? Bayangin deh, satu kompleks data center raksasa seluas 86 hektar, nilainya triliunan rupiah, itu semua dioperasikan cuma sama 104 orang. Gila kan? Kuncinya apa?
Otomatisasi ekstrim, ratusan sensor mantau semuanya, dari suhu sampai kelembapan. AI-nya bukan cuma ngawasin, tapi juga ngeramal kapan kira-kira ada komponen yang bakal rusak. Jadi bisa diganti sebelum jadi masalah. Manusianya tinggal ngawasin, mesin yang kerja rodi. Oke, sekarang kita coba lihat ke depan. Gimana semua ini bakal berkembang? Soalnya, kita ini sekarang ada di awal-awal tsunami data yang belum pernah ada sebelumnya. Kebutuhan buat nyimpen data itu bukan cuma naik, tapi naiknya eksponensial, meledak. Semua teknologi keren yang kita nikmati sekarang ini, AI, streaming, VR, main game online, itu semua rakus data kan? Mereka menghasilkan dan butuh data dalam jumlah yang gede banget. Akibatnya, permintaan buat ruang di data center jadi meledak-ledak. Nah, disinilah kita bisa lihat tantangan sekaligus peluang raksasanya. Tahu nggak, kapasitas total semua data center di Indonesia sekarang itu cuma sekitar 100 megawatt. Tapi kebutuhan di masa depan diprediksi butuh 2.700 megawatt. Jomplang banget kan? Kesenjangan ini bukan cuma angka, ini tuh kayak utang infrastruktur digital yang harus cepat-cepat kita lunasin. Ya memang data center itu boros listrik banget. Makanya masa depan industri ini ya harus hijau, harus efisien, dan pakai energi terbarukan. Fasilitas-fasilitas generasi baru sekarang dirancang dengan ladang panel surya raksasa yang bisa ngasilin puluhan megawatt listrik bersih buat operasinya sendiri. Dan pada akhirnya, semua ini tuh bukan cuma soal gedung dan kabel. Ini soal perubahan cara berpikir. Sebuah perubahan mindset yang fundamental buat kita sebagai sebuah bangsa. Ini nih pesan utamanya. Dengan kita bangun infrastruktur digital kelas dunia di sini, kita itu nggak cuma lagi ngamanin data bangsa. Lebih dari itu, kita lagi naruh fondasi biar Indonesia bisa jadi negara pencipta teknologi, bukan cuma jadi konsumen terus. Ini adalah panggilan buat kita semua untuk mulai berinovasi dan membangun. Jadi, sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungin bareng-bareng. Kalau data itu adalah minyak jenis baru, dan sekarang kita punya sumurnya sendiri, kira-kira apa yang bakal kita bangun dari situ? Masa depan ekonomi digital Indonesia itu sedang ditulis sekarang, baris demi baris, di dalam benteng-benteng data ini.